Dengarlah, bangsa ini tidak pernah kekurangan tanah subur, tidak pernah kekurangan laut yang luas, tidak pernah kekurangan gunung yang menjulang dan sumber daya yang melimpah. Yang selalu kita kekurangan adalah satu hal, mental yang berani menanggung penderitaan untuk kemenangan yang lebih besar. Aku katakan kepadamu, mental pecundang tidak akan pernah membawa bangsa ini maju. Pecundang bukanlah mereka yang kalah sekali dua kali, karena kekalahan adalah guru yang setia. Pecundang sejati adalah mereka yang memilih berdiam diri ketika dunia menuntut keberanian. Pecundang adalah mereka yang merayakan kenyamanan kecil sambil melupakan cita-cita besar. Pecundang adalah mereka yang puas hidup dalam ilusi, mengharapkan pemimpin yang sempurna, padahal diri mereka sendiri tidak sanggup memimpin bahkan langkah kakinya. Lihatlah sejarah, berapa banyak bangsa yang lebih kecil dari kita, dengan tanah lebih semput, dengan sumber daya lebih sedikit. Tapi mereka melesat maju, karena mereka memilih mental pejuang. Sementara kita, banyak yang terjebak pada mental pecundang, menyalahkan keadaan, meratapi nasib, dan menunggu keajaiban datang. Aku pernah berkata dalam Merdeka 100%, kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan asing, tapi bebas dari kebodohan, dari kemalasan, dari sikap menyerah. Jika rakyat masih terikat pada rantai pikiran yang lemah, maka meski kita teriak merdeka 1000 kali, jiwa kita tetap terjajah. Bangsa ini tidak akan maju dengan generasi yang hanya pintar berkeluh kesah. Bangsa ini tidak akan naik derajatnya dengan anak muda yang lebih sibuk mempercantik citra di layar daripada memperkuat daya pikir dan daya juang. Mental pecundang itu halus, ia menyamar dalam berbagai wajah. Kemalasan yang dibungkus alasan, ketakutan yang dibungkus kehati-hatian, dan pasrah yang dibungkus kata sudah takdir. Padahal takdir bangsa ditulis oleh keberanian anak mudanya. Apakah kalian tidak sadar? Pemimpin besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari krisis. Lihatlah masa penjara, lihatlah pengasingan, lihatlah darah dan air mata yang melahirkan para pendahulu. Mereka tidak bertanya, apakah aku akan aman? Mereka bertanya, apakah perjuangan ini bernilai bagi bangsaku? Itu bedanya pejuang dengan pecundang. Mental pecundang selalu mencari alasan untuk tidak bertindak. Mereka berkata, aku miskin, aku tidak punya modal, aku tidak punya kesempatan. Sedangkan mental pemenang berkata, aku punya pikiran, dan pikiranku adalah modal terbesar. Itulah semangat Madilog, materialisme, dialektika, logika, bahwa segala sesuatu bisa dipecahkan dengan berpikir jernih, dengan disiplin akal, dengan keberanian mengambil kesimpulan dan bertindak. Pecundang menolak berpikir. Pemenang melatih pikirannya untuk menembus jalan keluar. Bangsa ini terjebak dalam krisis kepemimpinan, bukan semata karena pemimpin yang lemah, tapi karena rakyat yang terbiasa menunduk. Jangan kau kira masalah kepemimpinan hanya soal siapa yang duduk di kursi paling tinggi. Tidak. Pemimpin sejati dimulai dari dirimu. Jika engkau tidak bisa memimpin waktumu sendiri, bagaimana engkau berharap bangsa ini akan dipimpin menuju kejayaan? Jika engkau tidak bisa menguasai pikiranmu sendiri, bagaimana engkau berharap bangsa ini bisa menguasai nasibnya? Mental pecundang membuat manusia mencari jalan pintas, jalan cepat, jalan tanpa peluh, jalan tanpa darah. Tapi sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang mencari kenyamanan. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani menanggung derita hari ini demi kemuliaan esok. Lihatlah kondisi bangsa hari ini. Kekayaan alam melimpah, tapi mental pecundang mengurasnya tanpa berpikir jangka panjang. Rakyat masih percaya pada janji manis, padahal janji tanpa disiplin hanyalah racun yang meninabobokan. Anak muda terjebak dalam euforia konsumsi, sibuk memamerkan gengsi, padahal di balik itu hatinya kosong dan pikirannya miskin. Jika kita terus membiarkan mental ini berakar, jangan pernah bermimpi
Indonesia akan bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Kalian harus memilih, apakah kalian ingin menjadi generasi yang hanya meninggalkan jejak debu atau generasi yang menorehkan sejarah emas? Mental pecundang akan membuatmu puas hanya sebagai penonton. Mental pemenang akan mendorongmu untuk menjadi aktor utama. Hidup bukanlah panggung sandiwara yang bisa kau tonton dari jauh. Hidup adalah medan laga, dan setiap hari adalah pertempuran antara keberanian dan ketakutan, antara disiplin dan kemalasan, antara pengorbanan dan kenyamanan palsu. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka terlalu miskin, bukan karena mereka kurang cerdas, tapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Mereka menyerah pada kemalasan, menyerah pada ketakutan, menyerah pada kata-kata orang lain. Mereka menyerahkan hidupnya pada arus tanpa pernah bertanya, kemana aku sedang dibawa? Itu adalah jiwa pecundang. Aku katakan kepadamu, berhentilah menjadi budak waktu, berhentilah menjadi pengikut arus. Engkau bukan rumput yang terombang-ambing oleh angin. Engkau manusia, ciptaan yang diberi akal dan daya. Engkau bisa menentukan arah hidupmu. Tapi selama engkau masih nyaman bersembunyi di balik alasan, engkau tetap pecundang. Bangsa yang besar hanya lahir dari manusia yang besar. Dan manusia yang besar lahir dari mental yang ditempa. Mental yang berani menghadapi kesulitan, bukan menghindarinya. Mental yang berani melawan rasa takut, bukan tunduk kepadanya. Mental yang berani menanggung rasa sakit disiplin, bukan mencari jalan mudah. Lihatlah Jepang setelah luluh lantak oleh bom atom. Lihatlah Korea Selatan yang dulu terpuruk dalam kemiskinan. Lihatlah Singapura yang kecil tanpa sumber daya alam. Mereka maju karena mental rakyatnya ditempa untuk tidak menyerah. Mereka maju karena mereka tidak memberi ruang bagi mental pecundang. Lalu lihatlah kita, bangsa besar yang masih sering terjebak dalam mentalitas kecil. Apakah kalian tidak malu? Ingatlah, pecundang selalu hidup untuk dirinya sendiri, tapi pejuang hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jika engkau hanya memikirkan dirimu, kenyamananmu, kesenanganmu, maka hidupmu tidak akan pernah melampaui batasan kecil itu. Tapi jika engkau berani hidup untuk sebuah visi, untuk sebuah bangsa, untuk sebuah generasi, maka engkau akan menemukan energi yang tak pernah padam. Disiplin adalah senjata utama melawan mental pecundang. Tanpa disiplin, segala mimpi hanyalah ilusi. Tanpa disiplin, bangsa ini hanya akan menjadi penonton dalam peradaban. Engkau bisa bermimpi menjadi kaya, bermimpi menjadi sukses, bermimpi melihat Indonesia bangkit. Tapi tanpa disiplin, semua itu hanyalah candu yang membuatmu lupa waktu. Aku tidak berbicara kepadamu untuk menyenangkan hatimu. Aku berbicara untuk mengguncang jiwamu. Karena selama engkau masih nyaman dengan mental pecundang, engkau adalah beban bagi dirimu sendiri, keluargamu, dan bangsamu. Bangunlah, latih pikiranmu, latih tubuhmu, latih karaktermu. Jadilah pribadi yang tahan banting karena dunia tidak pernah memberi jalan mudah bagi mereka yang lemah. Setiap kali engkau tergoda untuk menyerah, ingatlah bahwa di luar sana ada generasi lain yang bekerja lebih keras, berpikir lebih tajam, dan berlari lebih cepat. Jika engkau memilih menyerah, engkau bukan hanya kalah untuk dirimu sendiri, tapi engkau menyerahkan masa depan bangsamu kepada tangan orang lain. Bangsa ini butuh generasi baru yang berani berkata, cukup. Cukup dengan keluhan, cukup dengan alasan, cukup dengan sikap pasrah. Bangsa ini butuh generasi yang berani mengubah dirinya sendiri lebih dulu sebelum berharap dunia berubah. Mental pecundang tidak akan pernah membawa bangsa ini maju. Jangan biarkan jiwamu mati sebelum tubuhmu. Jangan biarkan impianmu terkubur hanya karena engkau takut gagal. Jangan biarkan bangsamu tetap tertinggal hanya karena engkau terlalu malas untuk berjuang. Hidup ini singkat, tapi cukup panjang untuk menorehkan sejarah. Gunakan waktumu untuk hal-hal besar, bukan hal-hal kecil. Gunakan tenagamu untuk membangun, bukan sekedar mengeluh.
Gunakan pikiranmu untuk mencipta, bukan sekedar meniru. Dan jika hari ini engkau memilih untuk bangkit, memilih untuk melawan, memilih untuk menolak mental pecundang, maka engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi engkau sedang meletakkan batu pertama bagi kebangkitan sebuah bangsa. Dengarkan baik-baik. Bangsa ini tidak sedang kekurangan sumber daya. Kita tidak sedang kekurangan tanah subur, laut luas, atau tambang melimpah. Kita tidak kekurangan otak-otak cerdas, kita tidak kekurangan tangan-tangan kuat. Yang kita kekurangan hanyalah satu, mental pemenang. Selama mental pecundang masih hidup dalam diri rakyatnya, bangsa ini akan terus diinjak. Kita akan terus dipermainkan. Kita akan terus dijadikan pasar, bukan pemain utama. Kita akan terus menjadi bangsa yang menonton dunia berlari, sementara kita hanya sibuk berdebat siapa yang harus memulai lari. Tapi hari ini, aku katakan cukup. Cukup dengan alasan-alasan kosong. Cukup dengan keluhan-keluhan basi. Cukup dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Karena kasihan tidak pernah membangkitkan bangsa. Hanya keberanian yang bisa. Ingatlah ini. Kebangkitan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil. Hasil dari keberanian berpikir. Hasil dari keberanian bertindak. Hasil dari keberanian menanggung penderitaan. Tidak ada bangsa besar yang lahir dari jalan mudah. Jepang hancur lebur oleh bom atom, tapi mereka memilih bangkit. Korea Selatan miskin, lebih miskin dari kita, tapi mereka memilih berdisiplin. Singapura kecil, tanpa sumber daya alam, tapi mereka memilih melawan keterbatasan. Apa alasan kita untuk tidak bangkit? Tidak ada. Kecuali satu, mental pecundang yang terus kita pelihara. Engkau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah engkau mau menjadi generasi yang akan dicatat sejarah sebagai generasi pecundang? Ataukah engkau mau dikenang sebagai generasi yang menyalakan api perubahan? Aku tahu, tidak mudah untuk berubah, tidak mudah untuk melawan kenyamanan, tidak mudah untuk melawan kebiasaan malas, tidak mudah untuk menolak hidup di bawah bayangan ketakutan. Tetapi ingatlah, yang mudah hanya milik pecundang. Jalan yang sulit adalah jalan para pemenang. Engkau harus berani berkata pada dirimu sendiri, aku tidak akan mewariskan kelemahan pada anak cucuku. Aku tidak akan mewariskan kebodohan pada bangsaku. Aku tidak akan mewariskan mental pecundang pada generasi berikutnya. Aku akan mematahkan rantai ini. Aku akan berdiri, aku akan melawan, aku akan menjadi pemenang. Dan ketika satu orang berani berdiri, 1000 orang akan mengikuti. Ketika 1000 orang berani berdiri, jutaan akan bergerak. Dan ketika jutaan berani bergerak, bangsa ini akan bangkit. Bangkit bukan hanya sebagai negara yang merdeka di atas kertas, tapi merdeka sepenuhnya. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penindasan, merdeka dari mental pecundang. Itulah arti merdeka 100% yang pernah kuperjuangkan. Ingat kata-kata yang pernah kutulis. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Engkau masih muda, engkau masih punya api. Jangan biarkan apimu padam oleh mental pecundang yang hanya tahu menjerah. Jadilah api yang membakar gelapnya zaman. Jangan takut gagal. Gagal bukanlah akhir. Gagal hanyalah tanda bahwa engkau sedang bergerak. Pecundang
takut gagal. Pemenang belajar dari gagal. Pecundang berhenti, pemenang melangkah lagi. Dan jika engkau bertanya, kapan bangsa ini akan benar-benar maju? Jawabannya sederhana, saat engkau sendiri berhenti menjadi pecundang. Mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, bunuh mental pecundang dalam dirimu. Bangkitkan mental pemenang dalam setiap langkahmu. Bekerjalah seakan-akan hidup bangsamu bergantung pada hasil kerjamu. Belajarlah seakan-akan besok engkau akan memimpin bangsa ini. Disiplinlah seakan-akan masa depanmu hanya punya satu kesempatan. Karena sesungguhnya bangsa ini hanya punya satu kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bukan bangsa pecundang. Jangan biarkan kesempatan itu lewat. Jangan biarkan anak cucumu menyesal karena engkau tidak berani. Jangan biarkan sejarah menulis namamu sebagai bagian dari generasi pengecut. Bangkitlah anak muda. Bangkitlah rakyat Indonesia. Buktikan pada dunia bahwa mental pecundang sudah mati hari ini. Buktikan pada sejarah bahwa kita adalah bangsa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditundukkan, tidak bisa dihancurkan. Buktikan bahwa kita adalah bangsa pemenang. Dan jika engkau percaya dengan kata-kata ini, jika api di dalam dadamu kini sedang menyala, maka jangan biarkan api itu padam. Jadilah bagian dari gerakan ini. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Jadilah bagian dari barisan yang akan melawan mental pecundang. Dan tuliskan di komentar, tema apa yang harus kita bahas berikutnya untuk menguatkan jiwa bangsa ini. Karena perjuangan belum selesai. Perjuangan baru saja dimulai.